Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya dan di video ini nanti saya ceritakan hal-hal yang pernah saya lakukan ketika saya sedang sakit batu ginjal, alias ada beberapa cara yang pernah saya lakukan ketika batu ginjal saya kumat ya. Dan langsung saja di sini ya, cara yang pertama itu yang saya lakukan adalah saya pertama kali membasuhi kayu putih sama balsem atau sejenisnya, entah itu hot cream atau berbagai merek ya, mungkin teman-teman juga tahu sendirilah merek-mereknya. Namun cara ini itu kalau saya pribadi itu kurang manjur ya, jadi ya masih sakit saja, dan saya bisa katakan 90% ini tidak ngefek untuk diri saya. Mungkin bagi teman-teman nanti akan berbeda. Nah, bisa saja dicoba nanti ketika sakit di bagian situnya diolesi kayu putih atau balsam atau sejenisnya. Dan kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan air panas yang dimasukkan ke dalam botol sirup. Botol sirup di sini yang saya maksud adalah botol sirup yang terbuat dari bahan beling ya teman-teman, dari kaca. Jadi teman-teman merebus air ya, merebus air sampai hampir mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Kemudian setelah itu tuh bagian ujungnya sini ya, bagian tutupnya itu jangan ditutup pakai penutup botolnya, tapi pakai plastik yang dirangkap-rangkap. Nah, jika ada plastik ya, dilipat-lipat gitu sampai tebal 4 lapis atau berapa lapis yang kira-kira dia sampai enggak terlalu panas, maksudnya enggak bakal sobek kalau terlalu panas, kemudian dikasih karet ya, kasih karet gelang itu. Nanti ini dimasukkan ke dikenakan ya bagian sininya itu. Nah, bagian tubuh botol ini ya dikenakan di bagian yang sakitnya. Tapi jangan langsung dikenakan gitu saja, langsung jangan dioleskan di sininya. Tapi teman-teman bungkuslah botol tersebut dengan kain, entah sarung atau selimut ataupun baju dan juga yang lainnya. Sampai nanti ketika menyentuh bagian kulit teman-teman atau tubuh teman-teman itu nggak terasa sangat panas sekali. Ya panas tapi nggak terasa panas sekali, masih bisa ditahan lah. Dan ini cukup sedikit manjur ya kalau saya. Tapi caranya teman-teman harus posisi diam, alias jangan banyak gerak. Nah, dan ini hanya menghilangkan rasa nyeri sementara saja ya teman-teman. Misalkan lagi kambuh kemudian pakai trik ini, nanti beberapa menit jadi nggak sakit, tapi dia tidak menghancurkan, tidak mengeluarkan. Nah, jadi biasa saya menggunakan trik ini. Kemudian yang ketiga ini saya menggunakan tegan wulung. Mungkin teman-teman tahulah tegan wulung, yaitu tegan yang warna kulitnya itu agak ke merah ya, ataupun ke pink, merah muda. Nah, ini banyak sekali trik-trik ataupun cara-cara yang saya peroleh. Ada yang dikupas dulu seperti ini kemudian direbus, ada yang masih utuh kemudian direbus, ada juga yang dikupas sampai batoknya itu ya, tinggal batok bulat itu direbus. Dan saya waktu itu mencoba yang trik yang dikupas seperti ini, dikupas sebagian kemudian direbus. Direbusnya di ditaruh di air ya, air yang mendidih ini dimasukkan, jadi belum dibuka tegan gulungnya. Waktu itu saya waktu minum ya, waktu diminum masih hangat-hangat seperti itu. Nah, itu rasanya sakit sekali pada perut saya, dan saya itu nggak kuat, akhirnya besoknya saya kapok ya. Dan itu karena saya minum satu kali itu saja, satu pun nggak habis saya karena sakit banget. Minum dia terasa masuk ke dalam perut, langsung sakitnya minta ampun. Saya nggak berani habiskan dan sakitnya minta ampun, entah karena memang mau sakit seperti itu karena atau efek tegan gulung ini saya juga nggak tahu. Dan besoknya saya kapok, saya nggak berani minum lagi. Mungkin teman-teman juga bisa coba trik ini. Dan mungkin ada juga yang trik dibakar ya, tegan gulung dibakar. Banyak sekali saran-sarannya, tapi saya melakukan yang dikupas setengah kemudian direbus. Dan selanjutnya yang keempat, di sini saya perbanyak minum air putih. Ini menurut saya juga efektif bagi saya sendiri ya. Ini yang saya ceritakan itu bagi diri saya sendiri, mungkin bagi teman-teman nanti akan berbeda. Jadi ketika kambuh
itu saya biasanya minum air putih 1,5 liter itu ya, air mineral 1,5 liter saya habiskan dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, kebetulan ibu saya juga mengidap penyakit batu ginjal, dia lebih hebat lagi. 1,5 liter dihabiskan dalam jangka waktu 15 menit. Ketika sakit banget, itu langsung hilang sakitnya, teman-teman. Tapi kalau perut teman-teman sedang nggak enak, atau sedang kayak masuk angin gitu ya, nanti dia beralih efeknya. Batu ginjalnya nggak sakit, tapi perutnya menjadi kembung karena banyak minum air. Nah inilah, jadi ya susahnya seperti ini kalau batu ginjal disertai masuk angin. Kurang minum air putih, nanti batu ginjalnya sakit. Kebanyakan minum air putih, nanti perutnya kembung, batu ginjalnya nggak sakit. Nah itu biasanya kan seperti itu. Saya juga mengalami ini. Air putih saya banyakin, kemudian setelah itu kembung. Batu ginjalnya sudah nggak sakit, tapi perutnya sekarang yang sakit karena kembung. Dan nanti setelah 15 menit kemudian, biasanya langsung ke kamar mandi bolak-balik. Ya, terus menerus ini. Sampai bisa 2 jam, 3 jam, bahkan 1 atau hitungan menit saja Anda sudah kembali ke kamar mandi untuk BAK, buang air kecil. Dan di situ sampai nanti air kencingnya itu sangat bening sekali, nggak ada warnanya, bening seperti air mineral. Oke ya. Dan selanjutnya ini yang keempat ya, kemudian yang kelima itu saya mengkonsumsi rebusan kumis kucing ya, kemudian keji beling dan meniran. Mungkin teman-teman di sini juga tahu lah ya, mungkin atau bisa cari di internet keji beling itu seperti apa ya. Nah, keji beling itu kumis kucing dulu ya. Kumis kucing itu yang kayak ada ya kayak kumis-kumis itu ya, kumis kucing, tumbuhan yang seperti kumis kucing. Bentar, ini saya sedang membukakan tapi nggak bisa fotonya. Oke. Ya ini ya. Ini ya teman-teman. Ini kumis kucing. Ya, daunnya yang digunakan. Kemudian ini keji beling. Disajikan satu sama mineral. Nah, untuk berapa-berapanya ini terserah teman-teman mau digunakan berapa, tapi dulu waktu saya itu yang diperbanyak adalah kumis kucing sama keji belingnya. Untuk mineralnya ini kadang saya memakai, kadang tidak. Karena apa? Karena di sini yang dikasih ini pahit sekali rasanya. Ini yang bikin pahit sekali. Kalau dua di atas ini saya kira ya kalau jamu ya nggak terlalu pahit-pahit amat, tapi kalau yang ini pahit sekali. Itu menurut saya. Ya. Saya mengkonsumsi ini dulu sudah berulang-ulang kali, cuma biasanya itu ada selingannya. Maksudnya seminggu, kemudian nanti 1 bulan berhenti, bulan berikutnya seminggu gitu. Dan akhir-akhir ketika kambuh terus itu saya 2 bulan, teman-teman. 2 bulan saya mengkonsumsi ini terus. Setiap pagi, siang, dan malam 1 gelas, 1 gelas rodong gitu, gelas besar. Cuma berhenti 1 minggu di tengah-tengah karena saya takut misalkan ada efeknya nanti ya, karena kan kalau kebanyakan katanya ada efeknya. Jadi saya berhenti dulu 1 minggu di tengah-tengah, kemudian saya lanjutkan lagi 1 bulan ke depan. Untuk hasilnya sih menurut saya ketika saya mengkonsumsi itu tuh nggak ada yang keluar ya, entah karena memang belum waktunya atau bagaimana. Dan waktu itu posisinya itu masih di kandung kemih. Posisi batu ginjal saya itu di kandung kemih. Jadi mungkin rebusan ini sudah sampai ke kandung kemih itu khasiatnya sudah berbeda atau bagaimana, saya juga nggak paham ya. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu, akhirnya saya minum.
Dan ketika diperiksakan ya memang batu ginjal saya itu memang keras karakternya. Dia tidak bisa dihancurkan dengan obat apapun, kata dokternya seperti itu. Ya obat aja nggak bisa, apalagi tradisional seperti ini ya. Ya tapi kalau keajaiban Tuhan ya siapa tahu ya. Mungkin teman-teman juga bisa dicobai. Kemudian selanjutnya yang keenam itu saya menggunakan sirup batukin. Ini menurut saya cukup efektif jika batunya itu memang sudah kecil-kecil. Karena saya pernah minum sirup ini dan keluar. Nah, bahkan sampai 3-4 kali. Tapi kecil-kecil. Jadi dia mendorong batu-batunya itu untuk keluar. Jadi saya bisa asumsikan bahwa sirup batukin ini hanya mendorong keluar ya, bukan menghancurkan. Kalau menurut saya, tapi kalau salah ya mungkin mohon dikoreksi ya. Ya di dalam khasiat maksudnya di dalam kegunaan orang, setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin karena batu ginjal saya karena sifatnya yang sangat keras, jadi dia tidak bisa menghancurkan ataupun tidak bisa dihancurkan dengan sirup ini. Tapi dulu waktu masih kecil-kecil itu pernah keluar dengan sirup ini. Dan saya biasanya beli yang tanggung itu, yang harga 50-an itu, satu botol belum habis, kurang sedikit biasanya keluar. Biasanya seperti itu. Cuma di akhir-akhir ini yang ukuran 1 cm lebih sedikit itu nggak bisa keluar. Ya, karena mungkin terlalu besar, dia tidak bisa menghancurkan atau bagaimana, saya juga nggak paham. Dan yang ketujuh, ini kapsul pereda nyeri. Ya, ini mohon maaf biasanya dimasukkan lewat dubur ya, lewat anus. Jadi dia sifatnya hanya meredakan nyeri. Nah ini tapi saya katakan ini sangat ampuh sekali untuk meredakan nyeri. Ketika kambuh dimasukin ini 15 menit kemudian langsung hilang. Bahkan berhari-hari. Sampai esok hari, 1 minggu, 2 minggu. Kalau saya seperti itu. Tapi ini kapsul ini tuh dia hanya meredakan nyeri, tidak menghancurkan, tidak mendorong keluar. Jadi ketika kambuh dikasih ini langsung hilang. Ya sakitnya langsung hilang, tapi dia tidak keluar. Dan ini kenapa saya menggunakan ini, karena saya sering kali ya waktu itu ketika kambuh saya dibawa ke RS. Karena sudah tidak kuat, saya dibawa ke RS. Nah di RS itu biasanya dikasih obat ini, ya dikasih obat ini biasa di RS. Biasanya pertama diinfus ya, biasalah diinfus dulu di IGD, kemudian setelah itu dikasih obat pereda nyeri ini ya lewat anus itu. Kemudian nanti setelah 1 jam atau 3 jam kalau sudah tidak sakit boleh pulang. Itu berulang-ulang kali saya, bahkan sampai 5 kali kayaknya. Jadi nggak sampai opnam ya, sampai di IGD dikasih ini boleh pulang. IGD kasih ini boleh pulang. Akhirnya saya cari tahu itu tuh obat apa. Nah saya ketemu, dan biasanya saya beli yang harga kisaran 14 ribuan kayaknya. Di tempat saya itu ada yang 14 ribu, ada yang 26 ribu, banyak ya. Dan ketika di RS, sedikit cerita juga, di RS ketika dikasih ini saya masih sakit. Ya, pernah waktu itu dikasih ini saya masih sakit, mungkin belum reaksi ya obatnya ini. Saya sudah nggak kuat, akhirnya saya dikasih obat tidur ya di dalam infusnya itu, disuntik obat tidur, dan saya langsung tidur. Dan mau tidur sudah nggak sakit. Nah mungkin karena efeknya obat ini sudah manjur gitu. Kemudian yang ke-8 ini obat dari dokter. Nah ini saya di akhir-akhir sakit yang luar biasa itu, saya berobat dan dikasih obat ini sama dokter. Untuk yang dulu-dulu saya nggak pernah mengingatnya ya. Saya nggak pernah mengingatnya karena waktu dulu-dulu itu jarang saya sampai keluar batu ginjalnya. Dan di terakhir ini saya keluar, dikasih obat namanya ibuprofen 400 gram. Kemudian juga dikasih cefadrosil ya. Ini untuk apa saya nggak paham, cuma saya baca di kemasannya. Tapi teman-teman jangan asal membeli ya, konsultasikan dulu dengan dokter, barangkali penyakit teman-teman itu bukan batu ginjal atau penyakit yang lain. Jadi konsultasi ke dokter biar lebih aman ya. Kemudian dikasih Etadex ya, Orinter dan Batugin. Nah ini Batugin lagi ya. Dan di sini ya, di obat-obat ini setelah saya periksa itu pada maghrib, setelah maghrib, kemudian kebetulan tetangga saya itu ada musibah meninggal dunia, saya ikut
tentang iya di sana ya, karena saya masih muda di situ. Saya ikut mendirikan tenda darurat lah. Maklum lah kalau di desa-desa itu kan memang seperti itu adatnya. Jadi di RT itu pasti punya tenda. Nah, tenda itu untuk kematian, nah dan sejenisnya. Dan biasanya yang memasang itu ya gotong royong seperti itu, pemuda-pemudanya. Saya ikut akad junjung. Pada maghrib, periksa, saya minum obat, langsung pada isanya angkat junjung. Dan malam harinya pukul 10, itu saya ingat kencing sekali dan rasanya itu wah nggak karuan. Setelah saya kencing, ternyata keluar tiga butir kecil-kecil batu ginjalnya. Mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya lihatkan ya, di samping pulpen itu. Nah, itulah batu ginjalnya. Dari malam itu juga keluar 3. Kemudian esok harinya keluar 1 dan sore harinya keluar 1. Jadi 2 hari itu keluar 5 butir yang saya foto di video sebelumnya. Entah itu memang karena mau keluar atau karena obat ini, saya juga nggak paham, karena saya baru meminum obat ini 1 kali. Namun sebelumnya saya sudah meminum itu apa namanya tadi, rebusan air gaji beling, beringus kucing. Nah, jadi yang mana yang manjur saya juga nggak tahu. Atau karena saya beraktivitas berat itu angkat junjung, sehingga di dalamnya itu tergores, akhirnya remuk atau bagaimana juga saya tidak tahu. Dan yang ke-9 itu saya pijat telapak kaki. Di daerah saya ada seseorang yang bisa memijat batu ginjal. Nah, pijatnya itu bukan di perutnya ya. Kalau di perutnya ya sakitnya minta ampun, bahaya juga. Jadi mijatnya itu di telapak kaki pada bagian sini. Nah, di bagian ininya itu ditekun terus, sakitnya minta ampun kayak mau sampai berlubang gitu ya. Terus kemudian di bagian sini dan di ujung-ujung kakinya itu, tapi sebentar. Yang paling lama itu di sini. Tergantung nanti sakitnya di bagian ginjal yang mana ya, kanan atau kiri. Nah, itu nanti disesuaikan. Kalau yang sakit ya dikasih atau dipijat yang lama sekali. Kemudian sama di tangan itu di bagian kelingking ya, di samping sini, kemudian di ujung-ujungnya. Ya. Nggak tahu juga itu benar manjur atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya melaksanakan ini itu lebih dari 5 kali. Ya, sepanjang tahunan itu saya melaksanakan 5 kali, tapi yang terakhir itu saya 2 kali berturut-turut. Jadi sekarang kemudian selang 2 hari atau 3 hari saya ke sana lagi, dipijat lagi. Ya. Dulu juga pernah ketika sakit di pinggang, saya pijatkan maksud saya. Kemudian lama-lama kok batu ginjalnya turun di kandung kemih ya. Juga nggak tahu itu yang manjur yang mana, atau karena nyiris kerupuk itu, atau pijat ini, atau obat ini, obat itu, saya juga nggak tahu ya. Karena saya tidak meneliti sedetail itu. Kemudian yang 10 ini yang terakhir yang biasa saya lakukan adalah posisi diam dan rileks. Biasanya tidur dalam posisi yang paling nyaman, meskipun tidak ada ya yang nyaman. Anda posisi mau tengkurap, mau merek, mau melumah dan sebagainya, tidak ada yang nyaman. Tapi pasti adalah satu posisi di mana yang agak kira-kira dari posisi yang lainnya. Nah, di posisi itu silahkan diam ya. Bernafas pun jangan dalam-dalam. Biasanya saya seperti itu, cukup sedikit biar pergerakan perut itu tidak kenceng ya. Jadi saya nafasnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan saya itu diam, rileks. Lepaskan seluruh, maksud saya jangan ditahan sakitnya. Rileks, ototnya dilemaskan semua, jangan ditahan rasa sakit itu. Lemas terus itu meskipun sakit, biarkan saja. Dan lama-lama mungkin nanti akan ketiduran. Setelah bangun tidur biasanya saya tidak sakit. Kambuhnya itu sudah hilang. Cuma ini biasanya kalau dibuat angkat junjung lagi ataupun aktivitas berat lagi, akan kambuh lagi. Jadi tetap posisi, jangan angkat junjung yang berat, jangan aktivitas yang berat dulu. Ya, sampai dia benar-benar nggak sakit lagi. Oke, itu 10 trik yang biasa saya lakukan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf, ini video ini saya sangat lama sekali tidak membuatnya, dan ini saya agak gelagapan ya untuk menceritakan karena sudah tidak terbiasa ngomong di depan kamera seperti ini. Saya Dinasa Channel, silahkan
subscribe bagi yang teman-teman menyukai video saya atau channel saya, dan tunggu part 4-nya, entah nanti membahas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.